Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau sore ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita sudah ada di minggu kedua bulan September. Tentunya kita percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini semua karena berkat pertolongan Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar bersama-sama bahwa Allah kita adalah Allah yang setia menolong kita, Allah yang setia memberkati kita, bahkan Dia berkenan membuka jalan bagi kita di tengah-tengah keterbatasan kita. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir menghadapi apapun juga, amin. Kesulitan-kesulitan dunia sekarang ini tidak akan melemahkan iman kita, tidak akan menggoyahkan keyakinan kita kepada Allah. Sebab apapun yang kita hadapi, Allah tidak pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Dan saat kita dicobai, Allah pasti menyediakan jalan keluar bagi kita. Dan malam ini saya ingin menyampaikan perihal pentingnya kita untuk bertekun di dalam melayani Tuhan. Ya, bertekun di dalam melakukan pekerjaan yang baik. Seringkali keadaan sukar membuat orang menjadi kecewa, menjadi lemah, menjadi putus asa. Orang-orang dalam keadaan pergumulan seringkali tidak mau mengambil tanggung jawab pelayanan. Banyak orang yang berkata, ngurusi diri sendiri aja susah, ngurusi rumah tangga aja susah, ngurusi pekerjaan aja susah. Kok mau ditambahi dengan beban pelayanan? Kok kita harus memperhatikan kehidupan orang lain? Mending aku hidup untuk diri sendiri. Mari jangan Bapak Ibu. Mari kita bertekun di dalam melayani Tuhan. Amin. Bertekun di dalam melayani sesama. Bertekun di dalam melakukan pekerjaan yang baik. Ingat, apapun keadaannya, Allah pasti memberi jalan keluar. Dan kalau Allah memberkati kita, Dia memanggil kita supaya kita terus menjadi berkat. Amin. Mari saya akan menyampaikan satu tema yang juga sudah saya sampaikan tadi pagi, bahwa segala sesuatu ini berbicara tentang kebaikan, tentang pekerjaan baik, tentang pelayanan yang kita kerjakan di dalam Tuhan, itu selalu ada upahnya. Percaya Bapak Ibu? Ada upahnya. Mari kita membaca Galatia pasal 6, ayat 7 sampai 9, kemudian kita akan membaca 1 Korintus 15 ayat 58. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kemudian 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 9. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita jujur ya, hampir setiap orang pasti ingin melihat hasil. Pasti ingin melihat buah dari jerih payahnya. Seorang petani yang menabur benih, pasti dia berharap akan menuai panen.
Ini sesuatu yang wajar dan inilah yang diharapkan oleh setiap petani. Tidak mungkin ada orang yang menanam padi dan tidak menginginkan panen. Tidak, pasti saudara, orang yang menanam padi dia ingin menuai panen. Ini yang kita perhatikan. Kemudian seorang pekerja yang bekerja dengan begitu giat tentunya berharap akan menerima upah. Berharap akan menerima gaji. Seorang ibu, seorang ayah yang membesarkan anak-anak mereka tentunya berharap supaya anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Mereka bekerja keras untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Mereka mendoakan anak-anak mereka selalu ada untuk anak-anak mereka. Mereka mau bahwa hasil jerih lelahnya itu akan mereka dapat. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Demikian pula sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, kita juga semua adalah hamba Tuhan. Kita berharap bahwa pelayanan kita itu menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Kita tentunya berharap bahwa doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Itu yang diinginkan oleh setiap orang. Namun demikian saya mau mengingatkan, pada kenyataannya tidak semua usaha kita itu segera terlihat hasilnya. Ya. Nah inilah titik tantangannya, ya. Inilah titik persoalannya. Kadang kita sudah berbuat baik, ya. Kita melakukan yang terbaik, tetapi yang kita alami adalah kekecewaan. Kita dibalas dengan kekecewaan. Ya, ada pepatah lama yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Ini pada realitasnya sering kali terjadi seperti itu. Ya kita sudah bekerja dengan jujur, kita bekerja dengan rajin, ya. Kita bekerja segiat-giatnya, tetapi malah orang lain yang bekerjanya curang, malah segera naik jabatan, saudara. Ini realitas yang sering kali kita lihat. Kita sudah melayani dengan setia, kita berkorban tenaga, kita berkorban waktu, kita berkorban pikiran, kita berkorban biaya. Tetapi orang lain yang tidak terlibat dalam pelayanan itu justru yang mendapat pujian. Ini realita dalam kehidupan sehari-hari dan kalau kita menghadapi situasi yang seperti itu, seringkali membuat kita menjadi kecewa. Ya. Kita merindukan hasil dari jerih payah kita, merindukan hasil dari pelayanan kita, tetapi kita tidak melihat hasilnya. Justru orang lain yang tidak melakukan upaya dengan benar, justru menerima hasilnya. Ya seringkali kita menjadi tawar hati, dan tidak jarang kita bertanya apakah semuanya ini ada gunanya? Apakah semua jerih payah saya tidak sia-sia? Kalau hasilnya hanya begini, maka untuk apa saya terus berbuat baik? Untuk apa saya bekerja keras? Untuk apa saya bekerja dengan jujur? Untuk apa saya melayani dengan sungguh-sungguh? Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca sore hari ini, itu akan meneguhkan hati kita bersama bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, jerih payah kita, kebaikan kita, pelayanan kita, itu ada upahnya. Amin. Itu ada berkatnya Bapak Ibu. Sekalipun sekarang kita tidak melihat buahnya, tetapi Allah itu tidak pernah menutup mata atas apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, atas kebaikan kita, atas pelayanan kita. Dia bukan Allah yang lupa atau lalai memberkati orang-orang yang mengasihi Dia. Mari sore hari ini Bapak Ibu, kita mau meyakinkan diri kita bahwa segala sesuatu yang kita tabur, entah kita tabur dalam pekerjaan kita, entah kita tabur dalam keluarga kita, entah kita tabur dalam pelayanan kita, entah kita tabur dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun saja kita berada, semuanya pasti akan menghasilkan buah pada waktunya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Percayalah itu. Makanya di tengah-tengah kesukaran yang kita hadapi, jangan berhenti menabur.
Jangan berhenti melayani. Jangan berhenti berbuat baik. Sekalipun kita belum melihat hasilnya sekarang, jangan berhenti menabur, jangan berhenti berbuat baik, jangan berhenti melayani. Karena pasti ada waktunya Tuhan memberikan hasil. Rasul Paulus tadi sudah menuliskan bagi kita semua, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau Bapak Ibu percaya akan kebenaran ini, Paulus mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Sebab apabila sudah tiba waktunya, kalau kita tidak menjadi lemah, kita pasti akan menuai buahnya. Dan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58, kita sudah baca tadi, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Ini berbicara tentang kepastian rohani, Bapak Ibu ya. Bahwa sikap baik kita, pengorbanan kita, taburan kita, pelayanan kita, setiap pengorbanan yang kita lakukan, doa-doa kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk keluarga kita, untuk sesama kita, itu tidak akan pernah sia-sia. Manusia boleh melupakan kebaikan kita. Manusia boleh melupakan pengorbanan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakannya. Tuhan mencatat apa yang kita kerjakan. Bahkan Tuhan itu memberi upah dengan adil. Allah yang setia itu bahkan akan memberikan upah jauh melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Pentingnya kita bertekun di dalam melayani Tuhan. Pentingnya kita bertekun dalam melayani sesama. Jangan goyah karena kesukaran. Jangan goyah karena penderitaan. Jangan goyah karena untuk sementara waktu kita belum melihat hasil dari yang kita kerjakan. Tetaplah setia. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama adalah soal hukum tabur tuai Bapak Ibu ya. Bahwa apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Kemudian bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Dan upah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang setia menabur, yang setia melayani Tuhan, yang setia berbuat baik, yang setia melayani sesama. Tuhan akan memberikan upah yang melampaui hal-hal yang sifatnya materi. Ada kekekalan yang menanti kita. Amin Bapak Ibu. Di ujung perjalanan iman kita ada kehidupan yang kekal. Ada mahkota yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita yang setia melayani Tuhan. Yang setia melayani sesama. Yang pertama perhatikan tentang hukum tabur tuai Bapak Ibu ya. Ya, tadi kita sudah membaca dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai yang ke-9. Bahwa apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Paulus berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Mari perhatikan bahwa hukum tabur tuai itu adalah hukum yang pasti Bapak Ibu. Ini hukum yang tidak bisa ditolak. Ini pasti terjadi. Karena dikatakan apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Paulus berkata jangan sesat. Mengapa dia berkata jangan sesat? Karena ada banyak orang yang berpikir aku bisa melakukan apa saja tanpa harus menerima konsekuensinya. Udah santai aja, gak ada konsekuensi. Bapak Ibu ini pikiran yang salah, ini pikiran yang sesat. Firman Tuhan menegaskan bahwa Allah itu tidak bisa dipermainkan. Amin Bapak Ibu. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Ya, seorang yang menabur benih padi tidak akan mungkin menuai jagung kan seperti itu ya. Kalau orang menabur kacang hijau tidak mungkin akan menuai kedelai kan seperti itu ya.
Orang menabur padi akan menuai padi. Orang yang menabur benih kacang hijau akan menerima buah kacang hijau. Itu realita yang pasti Bapak Ibu. Jika kita menabur kebaikan setiap hari, jika kita menabur kebaikan setiap saat, kita pasti akan menuai kebaikan. Amin. Loh, kok ada yang amin? Ini hukum yang pasti. Tetapi kalau kita menabur kejahatan, kita menabur yang buruk, kita pasti akan menuai kebinasaan. Ini bukan sekedar pepatah Bapak Ibu, ini hukum rohani yang berlaku sepanjang zaman. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Jadi apa yang kita alami hari ini itu adalah buah dari taburan kita di masa lalu. Dan apa yang kita tabur hari ini itu yang akan kita tuai di masa yang akan datang. Entahkah kita tuai selama kita hidup di atas muka bumi ini, ataukah kita tuai di kekekalan nanti. Itu satu kepastian. Lihat, Paulus membandingkan antara menabur dalam daging melawan menabur dalam roh. Ya, ada dua jenis taburan yang Paulus kemukakan di sini. Yang pertama, menabur dalam daging. Orang yang menabur dalam daging dikatakan dia akan menuai kebinasaan. Nah, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang menabur di dalam daging? Adalah orang-orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Adalah orang-orang yang hidup untuk kepentingannya sendiri. Orang-orang yang menuruti hawa nafsunya sendiri. Orang-orang yang hidup untuk mencari kesenangan duniawi. Orang-orang yang hanya ingin mencapai ambisi pribadinya. Ini orang yang menabur di dalam daging. Dan orang-orang yang seperti itu akan mengalami kebinasaan. Makanya Bapak Ibu, jangan menabur dalam daging. Amin. Ingat, upah dosa adalah maut. Ini adalah orang-orang yang hidupnya egois Bapak Ibu ya. Seperti yang Paulus katakan di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga. Orang mencintai dirinya sendiri, orang menjadi hamba uang. Orang tidak tahu mengasihi, orang yang berlagak, tahu orang yang sombong. Ini adalah orang-orang yang tamak saudara. Orang yang tidak peduli kepada orang lain. Adalah orang-orang yang mengabaikan firman Tuhan. Orang-orang yang seperti itu hidupnya akan mengalami kehancuran. Yang ada hanyalah penyesalan Bapak Ibu. Penyesalan baik di dunia sekarang ini maupun di kekekalan nanti. Mari waspada, jangan sampai kita menabur di dalam daging karena buahnya adalah kebinasaan. Jangan hidup untuk dunia ini, jangan hidup untuk diri sendiri. Tapi mari kita menabur di dalam roh. Karena orang yang menabur di dalam roh dikatakan dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, siapa yang menabur dalam roh? Ini adalah orang-orang yang hidup dalam ketaatan kepada firman Allah. Orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ini adalah orang-orang yang setia dalam pekerjaan baik. Bapak Ibu ingat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bahwa kita ini adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan setiap pekerjaan baik yang telah Allah sediakan bagi kita. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Ini adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan. Orang-orang yang mau melayani di bendang Tuhan. Orang-orang yang mau memberi dengan tulus. Orang-orang yang mau berdoa untuk orang lain. Orang-orang yang menjaga integritas di dalam hidupnya. Ini orang yang menabur di dalam roh. Dan hasil akhirnya adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Buahnya adalah sukacita rohani. Buahnya adalah kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Coba kita pikirkan hari-hari ini. Kita menabur di dalam daging atau menabur di dalam roh.
Tapi saya yakin kita semua menabur di dalam roh. Amin Bapak Ibu. Kalau enggak kita tidak ada dalam ruangan ini. Banyak orang yang asik di luar nikmatin kopi ya, sambil makan pohon goreng gitu ya. Nonton televisi, bersenang-senang. Atau sudah sore-sore udah mulai siap pergi ke dugem, dunia gemerlap. Sudah enggak mikir pelayanan, enggak mikir pekerjaan Tuhan, itu menabur dalam daging. Tapi kalau kita masih ada di rumah Tuhan sore hari ini, itu membuktikan kita menabur di dalam roh. Amin saudara. Ya, bahkan banyak yang setia melayani, pemain musik, ya song leader, singer, choir, penerima tamu, kolektan. Saya sendiri menabur di dalam roh. Amin. Bapak Ibu yang beribadah memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menabur di dalam roh. Mari jangan sampai kita terlena karena kita mengalami penderitaan, karena kita mengalami pergumulan, akhirnya kita menjadi egois, mementingkan diri sendiri, sudah tidak lagi mau melayani, tidak lagi mau mendoakan orang lain, urusan sendiri aja belum selesai kok mendoakan orang lain, pergumulan sendiri aja belum selesai kok menolong orang lain, sudah emangnya gue pikirin cuek bebek katanya seperti itu. Tidak Bapak Ibu, mari kita setia menabur di dalam roh, karena kita akan menuai kehidupan yang kekal dari roh itu. Amin. Itu sebabnya Paulus menegaskan jangan jemu berbuat baik. Mengapa dia mengatakan jangan jemu berbuat baik? Karena Paulus tahu persis Bapak Ibu bahwa seringkali kita ini menjadi lemah. Seringkali kita menjadi lelah dalam menabur. Apalagi kalau taburan kita tidak segera menunjukkan buahnya. Apalagi kalau perbuatan baik kita tidak menerima pujian, tidak menerima sambutan dari orang-orang yang kita layani. Ada orang yang berkata, aku sudah menabur banyak, tetapi belum ada hasil. Dia menjadi lemah. Sudah kalau gitu cukup sampai di sini, nggak ada hasilnya. Stop, sudah. Dan begitu. Ada orang yang berkata, saya sudah berbuat baik, tetapi tidak ada yang menghargai perbuatan baik saya. Saya sudah melayani, tetapi tidak ada seorang pun yang menghargai pelayanan saya. Lebih baik saya berhenti saja, saya capek. Saya mengatur rumah tangga, saya mengurus anak, tetapi tidak ada terima kasih dari mereka. Mungkin seperti itu. Suami tidak menghargai apa yang saya lakukan, capek saya. Tetapi Paulus mengatakan jangan jemu berbuat baik, sebab apabila sudah tiba waktunya kita pasti akan menuai. Masalahnya adalah Bapak Ibu, mari kita setia menantikan waktunya Tuhan. Ya kadang kita ini sudah berdoa, melayani, berbuat baik, tapi rasanya zero, nol, nggak ada hasil. Nggak ada penghargaan. Tapi sekali lagi, perhatikan firman Tuhan ini. Jangan jemu berbuat baik. Karena pada waktunya Tuhan kita pasti akan menuai. Amin Bapak Ibu. Artinya hasil itu pasti akan datang. Hanya persoalannya adalah menunggu waktunya Tuhan. Waktu itu ada di tangan Tuhan Bapak Ibu. Sekalipun kita belum melihat hasilnya sekarang, atau mungkin orang lain tidak menghargai kita, tidak menerima pelayanan kita, tetaplah menabur, tetaplah melakukan kebaikan, sebab pada waktunya kita pasti akan menuai. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Ya saya seringkali mendengar keluhan seperti itu, Om, saya cuti dulu ya melayani, capek. Kenapa capek? Ya hasilnya gitu-gitu aja. Saudara kalau Tuhan cuti memberkati kita bagaimana saudara? Om nanti jangan saya dikasih jatah pelayanan lagi ya. Saya mau istirahat dulu.
Saudara, kalau kita berhenti menabur hari ini, kita tidak punya pengharapan untuk menuai di kemudian hari. Amin. Amin. Tetapi kalau kita setia menabur, sekalipun kita menghadapi tantangan yang hebat, sekalipun kita tidak segera melihat hasilnya, sekalipun kita tidak dihargai, terus tabur, terus melayani, terus jadi berkat. Dan pada akhirnya, pada waktunya Tuhan tentunya kita pasti akan menuai. Bapak Ibu, seorang petani yang menabur benih di pagi hari, nggak mungkin sorenya itu langsung menuai, tidak mungkin. Ya pasti ada proses, ya ada waktu. Waktu tanam, waktu memelihara, waktu tumbuh, waktu kembang, dan pada akhirnya waktunya berbuah apa yang kita tanam. Nah kalau petani menyerah di tengah jalan, saudara, aduh ini sudah 3 bulan kok tidak ada hasilnya, ditinggal. Ketika dia tinggal ditangani orang lain, ada buahnya, saudara. Orang yang menyerah tidak akan menuai apa-apa. Nah demikian juga dengan kita, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita ini menabur dengan air mata ya. Kita berdoa cukup lama. Sampai-sampai orang berkata, ini kok doa enggak dijawab, apa perlu didoakan terus enggak ya? Udah 3 tahun doa, mas aku terus doa. Tidak Bapak Ibu, terus berdoa. Mungkin kita sudah melakukan pelayanan yang penuh dengan pengorbanan. Kita telah melakukan kerja keras yang sangat melelahkan. Tetapi ingat saudara, pada waktunya Tuhan, kita akan mengalami yang namanya tuaian dengan sukacita. Coba kita baca Mazmur 126 ayat yang kelima. Mazmur 126. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini janji Tuhan. Janji yang sangat indah. Mungkin dalam keluarga kita ada pergumulan, ada masalah. Bapak Ibu jangan berhenti menabur di dalam doa. Amin. Terus doa, terus doa, terus doa. Doakan pasanganmu, doakan anak-anakmu, doakan orang tuamu. Jangan lelah, jangan menyerah sekalipun hasilnya belum kelihatan. Sekalipun mungkin ada begitu banyak hal yang menyakitkan. Tabur kasih saudara, tabur kasih. Jangan tabur kemarahan, jangan tabur kebencian, jangan tabur kedengkian. Beritakan firman, sampaikan firman, terus tabur yang baik. Hasilnya mungkin tidak langsung Bapak Ibu, tetapi yakinlah kelak akan menghasilkan buah. Amin. Kelak akan menghasilkan buah, jangan menyerah. Aduh Pak Pendeta, sudah 15 tahun, tetap doa, tetap lakukan yang baik, tetap sampaikan firman. Ada waktunya kita akan menuai. Ini yang harus kita percayai. Mungkin dalam lingkungan pekerjaan ada tantangan di sana, ada hambatan di sana. Tetap bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan giat. Meski orang lain tidak jujur, mungkin orang lain curang, orang lain tidak berlaku baik, tetap lakukan yang benar, tetap bekerja dengan baik, Tuhan pasti akan memberikan hasil pada akhirnya. Setia saja. Jangan pernah menyerah, karena apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Nah di dalam lingkungan gereja, di dalam pekerjaan Tuhan, teruslah melayani. Nyatakan kasih sayang, setialah di dalam beribadah, setialah di dalam setiap apa yang dipercayakan kepada kita. Karena kita pasti akan menuai. Sekecil apapun yang kita lakukan dalam bendang Tuhan, Tuhan tidak pernah tutup mata. Lakukan saja. Apa saja yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan di gereja ini, lakukan Bapak Ibu.
Jangan menolak, karena melayani itu adalah kesempatan untuk kita dapat dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ini penting. Dan dalam masyarakat di sekitar kita, tetap taburlah kebaikan. Karena kebaikan itu pasti akan kembali dalam kehidupan kita. Mungkin tidak kembali sekarang di dunia ini, tetapi Tuhan akan mengatakan, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaannya. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, itulah melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan bagi kita. Itulah melayani, menabur kasih, menabur hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Setialah menabur, apapun situasinya. Karena kalau kita berhenti menabur, kita tidak punya pengharapan untuk menuai di kemudian hari. Tapi kalau kita setia menabur, kita pasti akan menuai dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu, dapat digambarkan bahwa kehidupan kita itu seperti ladang. Setiap hal yang kita tabur, itu pasti akan mendatangkan hasil. Karena itu, mari kita menabur dalam roh. Amin. Bukan menabur dalam daging. Karena orang yang menabur dalam roh, dia akan menuai kehidupan yang kekal dari roh itu. Amin. Itu yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu. Jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Bapak Ibu percaya? Pujian kita, penyembahan kita, kesetiaan kita dalam beribadah kepada Tuhan, korban-korban kita, pelayanan kita, taburan tenaga kita, taburan waktu kita, taburan pikiran kita tidak pernah sia-sia. Amin. Amin. Bapak Ibu, kalau saya tidak yakin dengan itu, saya sudah capek. Ya, lelah. Tapi karena saya percaya bahwa saya akan menabur di kemudian hari, saya tetap setia. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan Allah kita. Amin. Paulus terus menabur Injil. Para rasul terus memberitakan firman dengan kepercayaan mereka akan menuai hasilnya. Nah, setelah Paulus berbicara panjang lebar tentang kebangkitan Kristus, dia berkata di 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang bisa kita katakan dalam ayat ini Bapak Ibu? Bahwa dunia itu bisa melupakan taburan kita. Dunia bisa melupakan jerih payah kita. Dunia bisa melupakan kebaikan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan apa yang kita tabur. Tuhan tidak pernah melupakan jerih payah kita di dalam pekerjaan Tuhan. Karena di dalam persekutuan dengan Dia, Tuhan mencatat, Tuhan mengingat, Tuhan memberi upah kepada setiap orang yang setia. Ini kepastian rohani. Ya, seringkali kita ini merasa kerja keras kita sia-sia. Ini yang bahaya Bapak Ibu ya, kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi orang gak menghargai, kan begitu ya. Kita sudah berbuat baik, tetapi tidak dibalas dengan kebaikan, justru dibalas dengan kejahatan. Kita sudah melayani, tapi nggak ada yang berterima kasih, mungkin seperti itu ya. Tapi saya mau mengingatkan, Tuhan tidak pernah melupakan apa yang kita lakukan. Jadi jangan melayani berdasarkan penerimaan dunia ini. Jangan berbuat baik karena kita mau menerima upah dari dunia ini. Mari kita melakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah melupakan apa yang kita lakukan. Ingat, ya di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-14, berbagailah orang yang mati di dalam Tuhan,
Ya, sebab dia boleh beristirahat dari segala jerih lelahnya. Karena segala perbuatannya menyertai dia. Tetap tabur yang baik, saudara. Amin. Coba lihat Ibrani 6 ayat yang ke-10. Ibrani 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Perhatikan, Allah itu bukan Allah yang tidak adil. Dia akan mengingat setiap pekerjaan kita. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, manusia boleh lupa, boleh tidak menghargai. Dunia boleh mengabaikan pekerjaan kita, tetapi Tuhan sama sekali tidak pernah mengabaikannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, jerih payah dalam Tuhan itu selalu mendatangkan hasil. Jerih payah di dalam Tuhan itu selalu mendatangkan buah. Saya mau menegaskan bahwa setiap waktu yang kita berikan untuk Tuhan, untuk sesama, setiap tenaga yang kita korbankan untuk Tuhan, untuk sesama, doa-doa yang kita naikkan untuk sesama kita, bahkan air mata yang kita curahkan bagi Tuhan, tidak akan percuma, tidak akan pernah sia-sia. Selalu akan ada buahnya, itu yang harus kita percayai. Ini hukum rohani yang pasti akan terjadi. Ada buah yang akan kita tuai di dunia ini. Bapak Ibu, orang yang menabur yang baik, hatinya pasti akan dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Orang yang terus melayani Tuhan, imannya pasti akan bertumbuh. Tidak terus kanak-kanak rohani, tetapi menjadi dewasa rohani. Orang yang setia berbuat baik, pasti akan membuat orang lain diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita egois, memikirkan diri sendiri, menabur dalam daging, saudara, iman kita akan hancur ya. Iman kita enggak akan bertumbuh dan kita tidak akan pernah jadi berkat buat orang lain. Hanya orang-orang yang menabur dalam roh yang akan menghasilkan buah kebaikan di dunia ini. Dan lebih dari itu, ada buah di kekekalan. Ada upah yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ada upah yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Paulus berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Dan sekarang kata Paulus, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Amin Bapak Ibu. Tidak hanya bagiku, tetapi bagi semua orang yang mengasihi Tuhan, bagi semua orang yang merindukan kedatangannya. Makanya jangan jemu-jemu, setialah. Karena jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Dan jerih payah yang terus kita lakukan dengan setia, itu akan membawa kita lebih dekat dengan Kristus. Orang yang setia melayani, orang yang setia melakukan kebaikan, orang yang setia menjadi berkat bagi orang lain, dia hidupnya akan semakin dekat dengan Kristus. Bapak Ibu, saya mau mengatakan, melayani, menjadi berkat, tidak hanya memberkati orang lain, tetapi lebih terutama itu memberkati hidup kita sendiri. Semakin kita melayani, semakin kita berjerih lelah, kita semakin rendah hati. Oh, enggak ada yang amin. Karena tidak mungkin orang melayani tanpa kerendahan hati loh Bapak Ibu. Ya Pak ya. Amin. Dan semakin orang melayani, semakin rendah hati dia. Tapi orang yang tidak pernah melayani, dia nggak tahu apa artinya rendah hati. Karena dia tidak bisa melayani, karena dia sombong. Orang sombong itu ingin dilayani. Coba lihat kata Tuhan Yesus, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini pelayanan. Dan dia mengatakan ini, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati.
Dia berkata di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Anak manusia bukan datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hanya pribadi yang rendah hati yang bisa melakukan itu. Saudara, kalau orang sombong gak mau lo bawa kantong kolektor keliling. Boh, isin aku rek. Halo? Kalau orang sombong nggak mau lo ngepel gereja. Kalau panitia Natal maunya jadi ketua. Nggak mau jadi tim perlengkapan. Aku kok perlengkapan, aku dilengkapi. Gitu. Halo? Saudara, orang yang melayani pasti rendah hati. Amin. Semakin melayani, lebih rendah hati. Seperti Yesus, aku lemah lembut dan rendah hati. Orang yang melayani itu Bapak Ibu semakin bergantung kepada Tuhan. Kalau orang tidak benar-benar melayani, dia mengentengkan saudara ya, dia meremehkan. Bapak Ibu, jam-jam sebelum saya berkhotbah, aduh saya banyak bergantung sama Tuhan. Tuhan, jemaat Eklesia ini unik, amennya sedikit. Beri saya kekuatan Tuhan. Beri saya hikmat untuk saya mampu menyampaikan dengan baik. Kalau saya khotbah mata melotot melihat saya dengan begitu gini. Tuhan beri saya, nggak akan bercanda-bercanda saudara. Ya ini yang choir ini pasti berdoa, Tuhan lengkapi saya. Terutama yang sudah mulai usia-usia saudara ya. Tuhan supaya lutut saya tidak sakit lagi. Supaya gerakan saya tidak salah. Loh, pasti berdoa. Pemain musik pasti berdoa. Jangan sampai pas main keyboard asam urat saya naik Tuhan. Nanti kaku bagaimana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya ini kalau capek bawaannya gagap. Saya berdoa Tuhan tolong saya supaya sore nanti saya tidak gagap. Orang yang melayani pasti semakin bergantung sama Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, apalagi hal-hal rohani, nggak bisa. Kata Paulus, aku tidak memberitakan firman dengan hikmat manusia, dengan kekuatan manusia. Tidak, aku memberitakan firman dengan hikmat Allah, dengan kuasa Allah. Supaya pada akhirnya kamu bertumbuh bukan karena manusia, tetapi bertumbuh karena kuasa Allah. Ini penting. Nah kemudian jerih payah di dalam pelayanan, kesetiaan melayani Tuhan, itu semakin membuat kita mengerti apa arti pengorbanan Kristus. Bapak Ibu, semakin saya melayani, semakin saya mengerti betapa besar anugerah Allah atas kehidupan kita, betapa besar kasih Yesus kepada kita. Dia telah mengorbankan segala hal untuk dapat menjangkau kita, untuk dapat menebus kita, untuk dapat menyelamatkan kita dari murka hukum Allah. Amin. Bayangkan, untuk bisa melayani kita, dia harus mengosongkan dirinya, dia harus merendahkan dirinya, dia mengambil rupa manusia, bukan sebagai bos, tetapi sebagai hamba, dan sebagai hamba dia taat sampai mati di atas kayu salib. Ini bicara tentang pengorbanan Kristus yang sangat besar bagi kita, dan tanpa memahami pengorbanan Kristus, kita tidak bisa meneladani dia dalam melayani sesama. Bapak Ibu, pelayanan itu butuh pengorbanan. Kalau ngelayani mau enak, itu enggak ada ceritanya. Melayani pasti butuh pengorbanan. Amin. Ya, mari kita setia Bapak Ibu ya. Karena kita tahu bahwa jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Nah, dalam bagian ini saya mau mengingatkan, mungkin doa-doa yang kita naikkan bagi keluarga kita, bagi suami, bagi istri, bagi orang tua, bagi anak-anak. Belum kita menerima jawabannya, tapi yakinlah apa yang kita doakan tidak pernah sia-sia. Amin. Mungkin butuh waktu panjang. Tetaplah setia, tetaplah yakin bahwa kita pasti akan menerima buahnya. Mungkin kesetiaan kita dalam pekerjaan, kejujuran kita,
belum membuahkan hasil. Tapi percayalah, itu tidak pernah akan sia-sia. Kesetiaan kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan mungkin belum membuahkan hasil sekarang. Tapi setialah Bapak Ibu, sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah melupakan perbuatan kita. Pelayanan kita akan diingat untuk selama-lamanya. Nah, hal yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Upah dari Tuhan itu melampaui materi Bapak Ibu ya. Ada upah kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh setia melayani Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata upah, biasanya pikiran kita langsung tertuju kepada hal-hal materi. Oh itu uang, itu gaji, itu bonus kan seperti itu ya. Harta, saya pikir itu tidak salah karena memang dunia memberikan upah yang seperti itu. Tetapi Tuhan berbicara kepada kita sesuatu yang lain. Upah yang Allah berikan bagi setiap pelayanan kita, jerih payah kita di dalam Tuhan, itu jauh lebih besar dari hal-hal yang sifatnya materi. Coba kita baca di Yohanes 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Amin. Bahkan Yesus mengajar jangan melayani untuk mencari hal-hal yang sifatnya material. Sesuatu yang tidak bernilai kekal. Tapi carilah upah yang bernilai kekal. Makanan yang akan bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Artinya Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita hanya mengejar upah duniawi yang sifatnya sementara. Kalau kita setia beribadah sore hari ini, kalau kita setia melayani Tuhan sore hari ini, kita bukan yang terutama mencari berkat-berkat material, tetapi kita mengutamakan upah kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Itu yang kita cari. Jangan sampai kita berbuat baik karena dunia ini, karena kita menginginkan upah dari manusia. Tidak, kita mau menerima upah kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Nah, upah kekal apa yang perlu kita cari Bapak Ibu? Upah yang pertama itu dalam bentuk sukacita dan damai sejahtera. Ini yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada sukacita yang tidak dapat dibeli dengan uang. Tatkala kita melihat orang lain diberkati oleh Tuhan. Amin. Ketika kita mendoakan orang lain dan dia diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita yang tidak terkatakan. Ketika orang beroleh keselamatan di dalam Yesus karena pelayanan kita. Ada sukacita yang tidak dapat dibeli dengan uang. Ketika melihat orang lain hidupnya dipulihkan karena pelayanan kita. Ada sukacita yang tidak terkatakan. Amin Bapak Ibu. Semua tidak hanya diukur dengan uang. Tetapi ada sukacita dan damai sejahtera ya yang melampaui akal kita. Dunia memang bisa memberikan penghiburan, tetapi sifatnya sementara. Hanya Tuhan yang dapat memberikan penghiburan yang sifatnya kekal. Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera yang datangnya dari Roh Kudus. Amin. Ini berkat yang sangat luar biasa. Kemudian upah apa lagi yang kita terima dari Tuhan saat kita melayani, saat kita menabur yang baik. Itulah upah dalam bentuk hidup yang berarti. Bapak Ibu, hanya Allah yang dapat menjadikan hidup kita berarti. Amin. Banyak orang menjadi sukses, banyak orang menjadi kaya, banyak orang menjadi populer.
tetapi hidupnya kosong. Hidupnya tidak memiliki arti. Tetapi orang-orang yang menabur yang baik, orang-orang yang berjerih payah di dalam Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, sekalipun mungkin dia sederhana, tetapi hidupnya menjadi berkat, hidupnya menjadi kesaksian, hidupnya menjadi teladan, itu adalah hidup yang berarti. Kita menjadi terang bagi dunia ini, kita menjadi garam bagi dunia ini. Ini hidup yang berarti. Saudara, garam kalau sudah tidak lagi asin, garam kalau sudah tawar itu tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pelita yang padam tidak ada artinya. Banyak orang sukses secara duniawi, tapi hidupnya tidak menjadi teladan, tidak menjadi berkat, tidak menjadi saluran berkat untuk orang lain. Mari kita mau menerima upah ini. Upah dalam bentuk hidup yang berarti. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, upah dalam bentuk mahkota yang kekal. Amin. Ini yang kita rindukan tatkala kita setia di dalam melayani Tuhan. Coba kita baca 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tadi sudah sempat saya singgung. Tapi saya rindu kita membaca ayat ini. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini adalah jerih payah di dalam Tuhan. Sekarang, perhatikan, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Wahyu 2 ayat 10 juga mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Maka Allah akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin Bapak Ibu. Mari, jangan ukur berkat Tuhan hanya dengan materi. Tapi ukur berkat Tuhan dengan sukacita. Amin. Dengan damai sejahtera. Hidup yang berarti adalah berkat yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Jangan pernah kecewa jika kita tidak mendapatkan balasan dari manusia. Jika kita tidak mendapatkan balasan dari dunia ini, jangan putus asa karena Allah menyediakan upah yang kekal. Allah menyediakan mahkota kebenaran itu. Arahkan hidupmu kepada Yesus. Tabur yang baik. Layani, terus berdoa. Terus menabur. Terus saja. Upah yang datang dari Tuhan jauh lebih besar dari dunia yang dapat berikan. Sukacita, damai sejahtera, kehidupan yang berarti dan mahkota kekal disediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu, ada hal-hal yang perlu kita terapkan dari firman Tuhan ini. Dalam kehidupan keluarga kita, terus taburlah kasih ya. Taburlah kasih. Mungkin pasanganmu Cardi B, saudara ya. Mungkin pasanganmu keras, kaku, tetap tabur kasih. Tetap tabur doa, amin, amin. Tetap tabur firman Tuhan. Mungkin anak-anakmu ya tidak seperti yang engkau harapkan, tetap tabur kasih, tabur doa, tabur pengajaran. Jangan cepat putus asa Bapak Ibu. Kalau kita masih belum melihat perubahan, jangan putus asa. Tuhan sedang bekerja, amin. Tuhan sedang berkarya. Pada waktunya pasti akan ada buahnya. Saya mendoakan anak saya lama juga. Saya ingin anak saya belajar teologi juga. Cindy baru lulus teologi juga. Saya berdoa gimana ya anak saya? Saya berdoa. Mulai kemarin sudah masuk kelas teologi, saudara. Tabur terus. Amin Bapak Ibu. Amin. Enggak gampang loh saudara ngajak orang masuk sekolah teologi. Kalau gampang semua kita jadi mahasiswa di STA Jember.
Ada yang mau daftar jadi mahasiswa STA Jember? Lah kan nggak ada. Nggak gampang. Tapi saya terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Dan Tuhan itu memberikan buah. Amin. Amin. Kemudian dalam pekerjaan Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kita, tetaplah jujur, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, meskipun orang lain mengambil jalan pintas, jangan ikut-ikutan, jangan iri pada kejahatan mereka. Ingat bahwa Tuhan yang sesungguhnya menjadi majikan kita, amin. Tuhan yang memberi upah, Tuhan yang memberi berkat. Tuhan akan dengan adil memberkati kita. Tetap tabur yang baik. Jangan sekali-kali menabur di dalam daging. Tapi menaburlah di dalam roh. Dan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau sudah dipercayakan pelayanan, katakan ini aku Tuhan, aku siap melayani engkau. Amin. Jangan aduh Tuhan aku masih sibuk, aduh Tuhan aku masih capek, aduh Tuhan, aduh Tuhan, aduh Tuhan. Jangan saudara, jangan pernah hitung-hitungan. Kalau engkau diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan, tabur, layani Tuhan. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, tidak pernah sia-sia. Jangan pernah menyerah, lakukan pekerjaan Tuhan dengan tulus. Bukan untuk mendapat pujian dari manusia, tetapi lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah masyarakat, jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Jadi orang Kristen itu enggak gampang. Seringkali kita ditolak, ya kita didiskreditkan. Tapi jangan jemu-jemu berbuat baik. Kadang kebaikan kita tidak langsung dibalas. Bahkan mungkin orang melupakan kebaikan kita. Tetapi tetap terus berbuat baik. Karena jika sudah tiba waktunya, kita pasti akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau semangat di dalam melayani Tuhan. Semangat di dalam melayani sesama. Mungkin kita menghadapi pergumulan hari-hari ini. Jangan katakan, Tuhan, aku sendiri susah. Aku sendiri capek, aku sendiri tidak punya waktu, aku tidak punya tenaga. Jangan saudara, kalau saudara tidak menabur yang baik, kalau saudara tidak melayani, saudara sedang mementingkan diri sendiri, saudara sedang mengasihani diri sendiri, saudara sedang egois, saudara sedang mencari kesenangan duniawi, saudara sedang menabur di dalam daging dan kita akan menuai kebinasaan. Tetapi tetaplah setia menabur di dalam roh. Amin. Layani terus, berdoa terus, lakukan kebaikan, pada waktunya kita akan menuai berkat. Amin. Sama-sama kita berdoa.